Hai, bagaimana kabar Bagaimana teman-teman kabar semua? teman-teman semua? Saya harap dalam semuanya dalam sehat. keadaan sehat. Dalam Dalam video video ini akan akan membahas membahas tentang tentang kehidupan kehidupan anak dan remaja remaja tentang dan perkembangan manusia. Saya harap Saya video harap ini video dapat ini membantu teman-teman membantu memahami teman-teman terkait materi tersebut. tersebut. So, So, let's take a look. Pertama, kita harus pahami apa itu perkembangan data hidup manusia. Dalam buku Human Development, definisi perkembangan manusia adalah proses perubahan dan kemantapan atau kematangan yang dilalui oleh seseorang. Perubahan dan kemantapan tersebut mencakup pada perkembangan fisik, kognitif, dan psikososial. Bisa dibaca ya. Perkembangan itu kompleks. Setiap individu dalam tahap perkembangan yang sama menunjukkan perbedaan, seperti ukuran tubuh, keadaan emosi, intelijensi, dan sebagainya. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan menurut Havalia et al. Dalam buku Human Development adalah sebagai berikut. Pertama, ada keturunan, seperti sifat bawaan, kecerdasan, dan watak. Kedua, ada lingkungan, yaitu tempat dan kondisi sosial. Ketiga, ada kematangan atau kesiapan individu untuk menguasai keterampilan baru. Kemudian ada keluarga, cara mendidik, perhatian dan memperlakukan anak, status sosial dan ekonomi, budaya, ras, atau suku. lanjut. Untuk mengerti kesamaan dan perbedaan di setiap masa perkembangan tersebut dialami oleh sebagian besar individu atau banyak individu. Mari kita lanjut pada fokus sama sekali ini ya. Kita akan membahas tahap perkembangan menurut Elizabeth Harlock dan tahap perkembangan psikososial menurut Erikson. Yang pertama ada tahap perkembangan manusia menurut Harlock. Bisa diamati dari gambar. Teman-teman, sekarang kita dapat mengetahui tahap-tahap perkembangan manusia. Fokus pada tahap anak-anak dan remaja ya. Itulah tahap perkembangan Elizabeth Harlock. Mari fokus pada perkembangan psikososial menurut Erikson. Jangan fokusnya pembahasannya pada masa anak-anak dan remaja. Mari lihat teman-teman tahap perkembangan psikososial menurut Erikson. Erikson membagi tahap perkembangan manusia menurut psikososial ke dalam 8 tahap.
Oke, mari kita fokus pada masa anak-anak dan remaja, serta bahas lebih dalam terkait masa tersebut. Yuk kita mulai pembahasan pertama dengan masa anak-anak. Umumnya orang berpendapat bahwa usia anak-anak sebagai masa terpanjang dalam rentang kehidupan manusia, saat dimana individu relatif tidak berdaya dan tergantung pada orang lain. Jadi, teman-teman, masa kanak-kanak dibagi menjadi dua tahap, yaitu masa kanak-kanak awal dan masa kanak. Lanjut kepada ciri-ciri masa kanak-kanak akhir sebagai berikut. Yang pertama, label yang digunakan oleh orang tua. Bagi sebagian orang tua, masa kanak-kanak merupakan usia yang menyulitkan. Sesuatu masa di mana anak tidak mau menuruti perintah dan di mana lebih banyak dipengaruhi oleh teman-teman sebaya. Yang kedua, label yang digunakan oleh para pendidik. Para pendidik melabelkan masa kanak-kanak dengan usia sekolah dasar. Dan yang ketiga, label yang digunakan oleh ahli psikolog. Bagi ahli psikolog, akhir masa kanak-kanak adalah usia berkelompok. Suatu masa di mana perhatian utama adalah tertuju pada keinginan diterima oleh teman-teman sebaya sebagai anggota kelompok, terutama kelompok yang bergengsi dalam pandangan teman-temannya. Untuk memperoleh tempat di dalam kelompok sosial, anak yang paling besar harus menyelesaikan berbagai tugas dalam perkembangan. Kegagalan di dalam pelaksanaan akan mengakibatkan pola perilaku yang tidak matang, tidak mampu menyamai teman-teman sebaya yang sudah menguasai tugas-tugas perkembangan tersebut. Misalnya, pengembangan sebagai keterampilan dasar seperti membaca, menulis, berhitung, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas masa puber. Terjadinya puber pada laki-laki lebih lambat daripada perempuan, dan setiap orang mempunyai masa yang berbeda. Ada yang cepat dan terkadang ada yang lambat. Ada beberapa ciri terkait masa puber ini. Yang pertama, masa puber adalah prodi tumpang tindih. Yang kedua, masa puber adalah periode yang singkat. Dan yang terakhir, masa puber merupakan masa pertumbuhan dan perubahan yang pesat.
Lanjut ke pembahasan terakhir, yakni tentang masa remaja atau adolescence. Bisa dibaca ya. Kemudian, masa remaja merupakan periode yang penting. Selain itu, masa remaja merupakan periode peralihan, masa remaja juga merupakan periode perubahan. Masa remaja juga biasa disebut usia bermasalah. Masa remaja merupakan masa mencari identitas. Dan masa remaja adalah masa yang tidak realistik. Ciri-ciri masa remaja ada 5. Bagaimana dengan video tadi? Apakah teman-teman sudah mengerti semua? Jadi, sekarang teman-teman dapat mengetahui bagaimana kedudukan anak dan remaja dalam rentang perkembangan manusia. Tapi sebelumnya, apakah teman-teman mengetahui apa hubungan masa anak-anak dan masa remaja dengan perkuliahan pada mata kuliah bimbingan konseling ini? Oke, sebagaimana yang kita ketahui bahwa usia anak-anak akhir dan usia remaja merupakan usia mereka mengenyam pendidikan formal. Dan kita ketahui bahwasanya setiap tahap pertumbuhan manusia mempunyai tugas perkembangannya tersendiri. Tugas perkembangan adalah tugas yang muncul pada suatu periode tertentu dalam kehidupan seseorang. Menurut Robert H. Victoras, tugas perkembangan adalah tugas yang hadir pada tahap tertentu dalam hidup seseorang, yang akan menuntun individu menuju kebahagiaan dan kesuksesan dalam tugas perkembangan selanjutnya, yaitu saat tahap kehidupan tersebut dilaksanakan dengan sukses. Sedangkan kegagalan dalam melaksanakan tugas pembinaan akan mengakibatkan hidup tidak bahagia pada individu dan kesulitan lain dalam hidupnya kelak. Nah, selain tugas perkembangan yang harus dipenuhi, pada setiap tahap perkembangan mempunyai masalah-masalah umum yang menjadi karakteristik tahap perkembangan tersebut.
Sehingga kita dapat tarik kesimpulan bahwa dengan mengetahui kedudukan anak dan remaja dalam tentang perkembangan manusia ini sangat membantu kita mengetahui karakteristik para siswa sesuai dengan usia perkembangannya. Jauh lebih bermanfaat lagi, kita juga dapat memberikan bimbingan dan konseling pada mereka apabila mereka mempunyai masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan mereka. Tapi sebelumnya, apakah teman-teman sudah mengetahui masalah-masalah umum yang dihadapi pada usia anak-anak dan remaja? Jika belum, mari kita bahas bersama. Yang pertama, masalah umum yang dihadapi usia anak-anak akhir atau usia sekolah dasar. Beberapa contoh masalah yang dihadapi baik di lingkungan keluarga dan sekolah antara lain, berkelahi dengan saudara, merusak barang milik saudaranya, dan bersikap kasar kepada saudaranya, malas melakukan rutinitas, melalaikan tanggung jawab, berbohong, serta mencuri sesuatu milik saudaranya, menggunakan kata-kata yang kasar dan kotor, merusak barang sekolah, dan mengganggu anak yang lain, tidak memperhatikan guru ketika pembelajaran berlangsung, berkelahi dengan teman di kelas, dan berbuat gaduh di kelas. Kemudian, beberapa masalah umum pada masa remaja adalah 1. Tidak bertanggung jawab dalam menyepelekan tugas-tugas sekolah dengan lebih memilih bersenang-senang dan mendapat dukungan sosial. 2. Sikap yang terlalu pede dan agresif. Yang ketiga, perasaan tidak aman sehingga remaja cenderung patuh terhadap kelompoknya. 4. Merasa ingin pulang jika berada pada lingkungan yang tidak dikenal. 5. Perasaan menyerah. 6. Terlalu banyak berhayal. 7. Mundur ke tingkatan perilaku sebelumnya untuk menarik perhatian. 8. Menggunakan ego defense atau rasionalisasi. Tak terasa belasan menit berlalu. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa pada diskusi. See you, stay safety and stay healthy.